kemudian hidup bersih. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis kebersihan pada diri sendiri. Lalu yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan manfaat hidup bersih. Ya, paham semuanya? Anak-anak coba lihat tayangan video yang akan Ibu tayangkan ya. Coba simak. Perilaku hidup bersih. Coba lihat, perhatikan. Astagfirullah Ajmal, Ibu kan sudah bilang Ajmal bersihin dulu kamarnya. Ajmal masih males Bu, nanti ya boleh kan Bu. Jangan nanti begitu. Kalau sudah bersih, kan Ajmal juga yang merasa nyaman. Selaku muslim, kita harus senantiasa menjaga kebersihan kita. Seorang muslim yang baik terlihat keimanannya jika dia selalu memperhatikan kebersihannya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Untuk menjaga kebersihan, bisa kita mulai dari kebersihan diri kita sendiri, seperti mandi 2 kali sehari, gosok gigi, juga memakai pakaian suci dan bersih. Berwudu juga termasuk membersihkan diri kita, karena ketika kita menghadap Allah, kita harus ada dalam keadaan suci dan bersih dari najis. Menjaga kebersihan lingkungan bisa kita lakukan dengan membersihkan lingkungan sekitar. Contohnya, dengan cara membersihkan kamar kita, rumah, juga lingkungan sekolah. Kita juga harus menjaga kebersihan di masjid yang kita gunakan sebagai tempat sholat. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Dan jika kita sehat, kita akan mudah melakukan ibadah kepada Allah. Kita tidak akan mudah terserang penyakit akibat dari lingkungan yang kotor. Wah, kalau begitu, Ajmal mau bersih-bersih sekarang Bu, biar Ajmal bisa sehat terus. Nah, begitu Ajmal, ayo bersihin kamarnya. Nah, anak-anak, tadi sudah menonton video ya. Kira-kira itu video tentang apa? Coba. Kebersihan. Siapa tadi namanya yang di video? Ajmal. Ajmal itu bagaimana yang tadi di video? Kira-kira tidak mau membersihkan rumahnya ya. Sampah-sampah berserakan di rumah ya. Terus mainan-mainan berserakan. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Nah, lalu pelajaran apa yang anak-anak dapatkan dari tayangan video? Kita harus bagaimana anak-anak? Membersihkan rumah, membereskan benda-benda mainan ya, dirapikan di tempatnya. Kalau banyak sampah, banyak benda-benda berserakan, bagaimana nanti rumahnya? Nyaman tidak? Tidak ya. Makanya kita harus membersihkan dan merapikannya ya. Paham anak-anak? Ya. Nah, anak-anak, dari tayangan video tadi, Ibu akan bertanya, adakah masalah yang terjadi dalam video tersebut? Ada tidak tadi masalahnya? Ada. Apa masalahnya? Pintar. Ajmal tidak mau membersihkan rumahnya. Lalu, apa akibatnya jika kita tidak hidup bersih? Apa akibatnya? Kita akan sakit, rumahnya akan kotor, jadi sarang penyakit ya. Makanya kita harus rajin membersihkan ya. Paham tidak? Nah, anak-anak coba lihat halaman 201 di buku. Ayo dibaca terlebih dahulu itu halaman 201 ya. So, baca.
kebersihan benda-benda di sekitar seperti piring, apalagi tempat minum, ya, gelas, apalagi sendok, garpu, atau benda-benda yang lainnya juga harus bersih ya, supaya terhindar dari penyakit. Lalu tempat di sekeliling seperti rumah harus bersih. Suka menyapu tidak? Suka. Nah, tempat tinggal, tempat ibadah, dan kebersihan lingkungan sekolah ya. Kalau melihat sampah berserakan di sekolah harus bagaimana? Memungutnya dan membuangnya ke tempat sampah ya. Ada manfaat hidup bersih. Coba yang pertama baca. Agam yang pertama baca yang keras. Badan menjadi sehat. Nah, manfaat hidup bersih itu badan akan menjadi sehat katanya ya. Kalau kita hidupnya bersih, maka badannya akan sehat, kuat ya. Yang kedua, Hesti baca. Nah, lingkungan menjadi indah, lingkungan di sekitar rumah, lingkungan di sekolah, ya, maka akan nyaman untuk kita lewati. Yang ketiga, Aska baca. Terhindar dari penyakit dan bencana. Nah, yang ketiga adalah terhindar dari penyakit dan bencana. Jadi, kalau kita menerapkan hidup bersih, maka tidak ada penyakit, tidak ada bencana ya. Kalau kita buang sampah sembarangan, buang sampahnya ke sungai, maka akan terjadi apa? Banjir ya. Nah, yang keempat, Api baca. Nah, yang keempat adalah disayang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita suka menjaga kebersihan diri dan lingkungan, maka akan dicintai oleh Allah dan Rasul ya. Nah anak-anak, sekarang kita bekerja kelompok ya. Ibu akan membagikan lebar kerja kelompoknya. Coba dilihat dulu ya. Coba diperhatikan. Nah, coba lihat langkah-langkahnya ya. Pertama, peserta didik mengidentifikasi perilaku hidup bersih dan sehat dan perilaku tidak bersih dan tidak sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, peserta didik dilatih untuk mengamati gambar tersebut, kemudian gunting dan kelompokkan ke dalam kolom yang tersedia. Coba dibuka halaman yang kedua. Nah, coba perhatikan. Amatilah gambar di bawah ini, kemudian gunting dan kelompokkan ke dalam kolom yang tersedia. Coba dipilih. Di situ ada gambar yang sehat, hidup sehat, dan ada gambar yang tidak sehat. Ada? Coba dikelompokkan dan digunting ya. Kemudian ditempel di kolom yang sudah disediakan. Nah, anak-anak, bagaimana, sudah beres? Alhamdulillah. Coba sekarang
Paham semuanya? Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya anak-anak ya. Ya, kita terapkan di rumah, di sekolah ya. Kita jaga tubuh kita supaya sehat, lingkungan kita supaya bersih ya, rumah kita supaya bersih. Lalu apa sih manfaat hidup bersih? Nah, badan kita jadi sehat, terbebas dari penyakit ya. Lalu disayang oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba Adam, pimpin doanya. Kumpulan milik kita berdoa